berjuang dengan optimal tapi nggak maksain gitu. Mungkin bener nggak itu sejauh ini? Gini, jadi gimana? manusia itu atau dunia ini kan berlapis-lapis. Ya, berlapis itu artinya ada vibrasinya, ya kan? Ada virtualnya, sampai kemudian dia menjadi material. Yang material pun dia sebenarnya tetap vibrating, kan gitu kan? Yang vibration. Jadi kita ini di sini. Kalau di sini disebut kerja keras material, ketika disebut spiritual dan kita bekerja dengan berdoa, itu jangan dibilang nggak kerja, itu lagi kerja itu. Doa pun bekerja, berdoa adalah kerja, salah satu lah. Itu kata kerja, berdoa namanya juga berdoa. Iya, itu salah satu bentuk ikhtiar gitu ya. Iya, ikhtiar, dan itu harus tunggu, gue berdoa semenit, berapa nih rate gue, harus nagih ke kita juga gitu. Gue berdoa kagak ada hasilnya, mendingan gue kerja aja, nggak usah berdoa, misalnya gitu kan. Ini bukan untuk orang lain, makanya saya nuntutnya kayak gitu. Jadi kalau ada janji di Tuhan, ya saya nagihnya ke saya, nggak ke orang lain. Ini Tuhan udah bilang gini, katanya kan, dimudahkan, ditolong segala macam. Kok gue rasanya kagak ya? Yang salah ayatnya apa gue nya? Jangan-jangan gue salah ngejalanin ininya kan, step-stepnya itu yang saya rapiin, boleh dibilang. Oh, mikir harus gini, oh gini, oh kalau ngomong ininya aja. Lama-lama kan jadi antara teknis sama art. Jadi manusia kan, untuk sama orang yang ini saya ngomongnya gini, saya membawakan dirinya itu. Tapi secara skill ya kita kuasain apa yang harus kita kuasain. Jadi itu keras. Ya, misalnya saya marah atau kita benci, untuk ngilangin benci atau nggak bersyukur deh, kurang bersyukur gitu kan harus kerja keras kita untuk bersyukur. Gitu ya. Jadi jangan pikir kalau kita lagi ngucap alhamdulillah itu nggak lagi kerja. Gue lagi berusaha bersyukur nih, gue belum skillful nih, gue lagi otot syukur, gue asah nih. Kalau kemudian hasilnya bagus, ya itu kerja gue, karena syukur gue banyak. Dan otot di dalam kuantum virtual, spiritual, energetik, vibrational ini, daya pukulnya lebih gede daripada ini, bro. Materi. Iya. Itulah yang kemudian maksud saya, yuk kita gedein yuk kapasitas di situ. Nggak usah jago-jago, nggak usah sehebat-hebat. Naikin 1%, 2%, 3% dari kemampuan kesempurnaan manusia dalam konteks itu, kayaknya kita bisa racing banyak hal di masyarakat kita, di teman-teman kita. Dan itu yang saya kerjain lewat buku itu. Sebenarnya seperti itu. Dan tadi bicara bukan hanya goal setting tapi goal praying. Dan itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar juga, berdoa gitu kan. Apa dari yang Mas melihat yang mungkin secara umum lah ya, pasti dari orang-orang pasti ada keunikan masing-masing, ada perbedaan masing-masing, tapi secara umum yang paling sering terlihat, perlu diperbaiki apa dalam berdoa agar lebih efektif gitu? Oke. Doa itu kan bahasa keagamaan ya, tapi sebenarnya dia kan komunikasi. Ya, jadi sangat gimana kita berkomunikasi ya, dengan semesta, dengan Tuhan dan lain sebagainya. Komunikasi yang tidak terkatakan tapi dia ngomong juga di sini. Nah, itu yang kita perhatiin. Jadi umumnya oke, gue mau ini, ya Tuhan saya minta ini, tapi katakanlah kalau habis sholat gitu kan, terus ya Allah berikan saya bla bla bla, udah kan. Yang kita nggak punya kan, kita rata-rata yang kita minta kan. Begitu kita ngelipat sejadah, kita taruh sejadahnya, nggak ngomong kita, tapi kita ngomong dalam hati, gue udah 2 tahun nanya kayak gitu nggak dijawab-jawab. Ngerti nggak? Kapan ya terkabul? Itu nggak matching, bro. Yang nggak matching apa, boleh dijelasin? Mintanya apa tapi perasaannya apa? Ya nggak ada matchingnya gitu. Nah, usaha kita adalah nutup gap itu. Meskipun kamu nggak punya, bisa nggak kamu ngerasa bersyukur dan merasa sudah punya? Dan rasa itu
nggak perlu punya, bro. Tapi lu bisa ngerasain, punya orang lain lu rasain punya lu dengan betul, itu jadi punya lu. Ya, disitulah kalau kita mau minta sesuatu, kita mesti ngejar dulu aspek kuantumnya, rasanya dari apa yang kita mau itu. Dan kita matchingin